Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irnawati. Saya ingin menunjukkan hasil pengerjaan tugas saya tentang analisis bahaya kerja berdasarkan artikel Identifikasi Potensi Bahaya Kerja dan Pengendalian Dampak di Unit Produksi Palm Kernel Crushing di PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak tahun 2014. Ada beberapa jenis bahaya kerja di unit produksi tersebut. Ada 11 jenis bahaya. Yang pertama, bahaya kimia soda kaustik. Yang kedua, bahaya kimia pajanan debu. Yang ketiga, bahaya kimia pajanan fume. Yang keempat, bahaya fisika kebisingan. Yang kelima, bahaya fisika getaran. Yang keenam, bahaya fisika pencahayaan. Yang ketujuh, bahaya fisika suhu lingkungan. Yang kedelapan, bahaya fisika radiasi. Yang kesembilan, bahaya biologi. Yang kesepuluh, bahaya ergonomi. Dan yang terakhir, bahaya psikologi. Soda kaustik tersebut merupakan bahan kimia yang berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Korosif adalah zat kimia yang menyebabkan kerusakan atau perubahan irreversibel pada jaringan kulit manusia atau lainnya yang terkontak. Selanjutnya, bahaya kimia pajanan debu. Bersumber di area kerja palm kernel crushing. Berdasarkan hasil pengukuran pajanan debu pada tahun 2010, didapatkan hasil pengukuran yaitu 0,724 mg per meter kubik. Hal ini sesuai dengan nilai ambang batas yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2002. Debu tersebut dapat dihasilkan oleh proses alami atau mekanis seperti pemecahan, penghalusan, dan penggilingan. Jika menghirup debu terlalu banyak, dapat menimbulkan penyakit pneumokoniosis. Selanjutnya ada bahaya kimia pajanan fume. Bahaya fume ini diakibatkan oleh pengelasan. Kenapa fume ini berbahaya? Karena ini mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Jadi paparan ini dapat menimbulkan penyakit akibat kerja yaitu pneumokoniosis. Selanjutnya ada bahaya fisika kebisingan. Sumber kebisingan ini berasal dari mesin produksi dan peralatan kerja. Berdasarkan hasil pengukuran paparan kebisingan tahun 2014 di lingkungan unit kerja palm kernel crushing, didapatkan hasil pengukuran kebisingan melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepmenaker. Sebagaimana tadi, persyaratan kesehatan lingkungan adalah 85 desibel untuk paparan 8 jam kerja. Selanjutnya ada bahaya fisika getaran. Pajanan ini dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu sindroma getaran tangan lengan yang terdiri atas efek vaskular dan efek neurologis. Efek vaskular yaitu pemucatan episodik pada buku jari ujung yang bertambah parah pada suhu dingin. Efek neurologis yaitu buku jari ujung mengalami kesemutan dan baal. Selanjutnya ada bahaya fisika pencahayaan. Berdasarkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan tahun 2024 di lingkungan palm kernel crushing, didapatkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan kurang dari 100 lux. Sebagaimana persyaratan kesehatan lingkungan kerja dalam Kepmenkes adalah minimal 100 lux. Pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu penglihatan yang kabur serta keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata. Ada bahaya fisika suhu lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran suhu lingkungan tahun 2014 di lingkungan palm kernel crushing, didapatkan hasil pengukuran melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kepmenkes yaitu 18-30 derajat Celcius. Suhu lingkungan yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Selanjutnya, bahaya fisika radiasi. Radiasi ini berasal dari proses pengelasan. Ada percikan bunga api yang berasal dari proses pengelasan menghasilkan radiasi sinar ultraviolet. Pajanan ini
dapat menyebabkan fotokeratitis dan konjungtivitis. Berikutnya ada bahaya biologi. Berdasarkan pengamatan lapangan di area kerja, kondisi sarana air bersih dan tempat pembuangan sampah dalam keadaan layak digunakan. Tiap tempat kerja juga harus menyiapkan kakus yang memenuhi syarat kesehatan dalam upaya pemberantasan penyakit menular. Berikutnya ada bahaya ergonomi. Terdapat potensi bahaya ergonomi yang mencakup dari posisi kerja yang salah, seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja. Menurut Bernard, postur leher dan punggung yang terlalu membungkuk atau menekuk dapat meningkatkan resiko terjadinya MSDS atau yang disebut musculoskeletal disorders atau gangguan sendi pada otot-otot leher dan punggung, terutama low back pain. Selanjutnya ada bahaya psikologi. Faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat kerja yaitu kecepatan dan beban kerja. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, terdapat beban kerja dan jam kerja malam yang mengganggu aktivitas kerja pada tenaga kerja. Sip kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yaitu jam kerja malam yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Selanjutnya ada pengendalian dampak terhadap potensi bahaya. Tindakan pengendalian yang telah dilakukan di area kerja adalah pengendalian secara administratif dan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Pengendalian dampak pada bahaya kimia soda kaustik. Pengendalian administratifnya berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja dengan bahan kimia soda kaustik dan arahan tentang penggunaan APD. Penggunaan APD-nya itu berupa baju kerja, masker, dan sarung tangan karet. Yang kedua, pengendalian pada bahaya kimia pajanan debu. Pengendalian administratifnya juga berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan APD dan pembersihan lingkungan kerja. Penggunaan APD-nya berupa masker. Selanjutnya, pengendalian dampak pada pajanan fume. Pengendalian administratifnya juga sama, pelatihan yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja pengelasan dan arahan tentang penggunaan APD. Penggunaannya berupa welding mask dan welding gloves. Selanjutnya ada pengendalian dampak pada bahaya fisik kebisingan. Pengendalian administratifnya berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan APD, safety talk 3 kali dalam seminggu, dan pengurangan pajanan area kerja. Penggunaan APD-nya berupa earplug atau earmuff. Selanjutnya ada pengendalian dampak pada bahaya fisik getaran. Pengendalian administratifnya sama seperti pengendalian bahaya yang lain. Itu berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati dan arahan tentang penggunaan APD. Ada pengendalian dampak pada bahaya fisik pencahayaan. Untuk pengendalian terhadap pencahayaan telah dilakukan dengan penambah penerangan khusus di area kerja. Penambahan penerangan dapat membantu mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh penerangan yang kurang. Pengendalian dampak pada bahaya fisik suhu lingkungan. Pengendalian dampak pada bahaya fisik suhu lingkungan. Pengendalian administratifnya berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa penggantian cairan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang panas. Ada safety talk 3 kali dalam seminggu dan pengurangan pajanan area kerja. Pengontrolan terhadap kesehatan dilakukan dengan mengganti cairan dengan air minum. Pengendalian dengan mengganti cairan dengan air minum
dapat mengembalikan keadaan dehidrasi yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja yang panas. Selanjutnya ada pengendalian bahaya fisik radiasi. Pengendalian administratif berupa pelatihan yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja pengelasan dan arahan tentang penggunaan APD. Ada safety talk juga 3 kali dalam seminggu dan pengurangan pajanan area kerja. Penggunaan APD-nya juga sama berupa welding mask dan welding gloves. Ada pengendalian dampak pada bahaya biologi. Pengendaliannya dilakukan adalah pembersihan lingkungan kerja yang berdebu setiap pergantian jam kerja. Jadi kebersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan karena dengan terpelihara kebersihan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebagian besar dapat dicegah. Selanjutnya ada pengendalian dampak pada bahaya ekonomi. Pengendalian ini telah dilakukan dengan penggunaan alat kerja dan proses produksi sesuai dengan ras Asia. Ada beberapa posisi penting untuk penerapan ergonomik di tempat kerja, yaitu posisi berdiri dan posisi duduk. Dan yang terakhir ada pengendalian dampak pada bahaya psikologi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara, pengendalian terhadap psikologi tenaga kerja, perusahaan telah berusaha memperbaiki lingkungan kerja dan memberikan cuti kerja kepada tenaga kerja. Rasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam bekerja yang didapatkan oleh tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan kerja berupa cahaya, ventilasi, posisi kerja yang tidak menimbulkan stres pada tenaga kerja. Jadi, kekurangan dari artikel menurut saya yaitu pada pengendalian dampak potensi bahaya ergonomi tidak dijelaskan alat dan posisi yang benar saat bekerja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.